Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Prof. Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari. Yang terhormat Dr. Jasminto MPD selaku Dekan Fakultas Agama Islam. Yang saya hormati Ibu Dr. Haji Idawati MPDI selaku Kaprodi Pasca Sarjana Universitas Hasyim Asy'ari sekaligus pencetus metode pasti aksi literasi Hanifida beserta Bapak Haji Hanifuddin MAG. Langsung saja ya. Di sini saya akan menjelaskan peta imajinasi yang bertemakan perkembangan pesantren di Indonesia. Yang pertama, di sini ada fase masuk Islam ke Indonesia. Dalam sejarah pondok pesantren di Indonesia, mulai tercetak keberadaannya mulai abad ke-16. Salah satu pendapat mengatakan bahwa pesantren yang pertama berdiri di tanah Jawa adalah pesantren yang didirikan oleh Wali Songo, oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim, seorang ulama yang berasal dari Gujarat, India. Kala itu sudah sangatlah mudah bagi beliau untuk mendirikan serta mengembangkan sebuah pesantren, karena sebagai ulama dari India, beliau sangat familiar dengan lembaga pendidikan Hindu Buddha. Dengan beliau sebagai tempat pendidikan para biksu, dalam perkembangannya selanjutnya pesantren oleh Wali Songo difungsikan sebagai tempat menyebarkan ajaran Islam kepada orang-orang Jawa. Kalau sebelum abad ke-19, kehadiran pesantren di tengah masyarakat berfungsi sebagai lembaga penyiaran agama dan sosial keagamaan. Maka setelah abad ke-19, pesantren lebih berfungsi sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua, yakni masuk ke fase penjajahan Belanda. Saat para Wali Songo menyiarkan agama Islam di tanah Jawa, mereka memanfaatkan masjid dan pondok sebagai sarana dakwah dan misi pendidikan. Saat itu pesantren harus bersaing dengan sekolah-sekolah yang telah diselenggarakan oleh pemerintahan Belanda pada waktu itu. Namun pesantren mampu bertahan, bahkan berkembang sangat jauh atau semakin bertambah jumlahnya. Persaingan ideologis dan cita-cita pendidikan kemudian ada akhirnya memunculkan perlawanan politis dan fisik. Hampir semua perlawanan fisik atau perang melawan pemerintahan kolonial abad ke-19 bersumber atau paling tidak mendapatkan dukungan sepenuhnya dari pesantren, seperti perang Paderi, terus perang Diponegoro, dan perang Banjar. Lalu selanjutnya masuk pada fase penjajahan Jepang. Jepang menjajah Indonesia setelah berhasil mengusir pemerintahan Hindia Belanda dalam Perang Dunia Kedua. Mereka menguasai Indonesia pada tahun 1942 dengan membawa semboyan Asia Timur Raya untuk Asia. Pada babak pertamanya, pemerintahan Jepang menampakkan diri seakan-akan membela kepentingan Islam, yang merupakan suatu siasat untuk kepentingan Perang Dunia Pertama. Mereka menjadikan madrasah berkembang dengan cepat, terutama dari segi kuantitas. Walaupun Jepang berusaha mendekati umat Islam dengan memberikan kebebasan dalam beragama dan mengembangkan pendidikan, namun para ulama tidak akan tunduk kepada pemerintahan Jepang apabila mereka menggunakan akidah umat. Hal ini dapat disaksikan bagaimana masa Jepang ini diperjuangkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta kalangan santri menantang kebijakan kufur Jepang yang memerintahkan untuk melaksanakan harmonisasi Kaisaran Jepang yang dianggap keturunan Dewa Matahari. Akibat sikap tersebut, beliau ditangkap, dipenjara oleh Jepang selama 8 bulan. Ribuan santri pada waktu itu berdemonstrasi mendatangi penjara, kemudian membangkitkan dunia pesantren untuk mulai gerakan bawah tanah menantang Jepang. Meskipun dunia pendidikan secara umum terbengkalai karena murid-muridnya
sekolah setiap hari hanya disuruh gerak badan, baris berbaris, kerja bakti, bernyanyi dan sebagainya. Yang agak beruntung adalah madrasah-madrasah yang ada di dalam lingkungan pondok pesantren yang bebas dari pengawasan langsung pemerintahan Jepang pada waktu itu. Terus yang terakhir setelah fase penjajahan Jepang yaitu perkembangan pesantren di Indonesia pada fase kemerdekaan. Nah, di fase kemerdekaan ini pesantren berusaha mempertahankan nilai-nilai keagamaan dan budaya dengan melalui penyuluhan, pengajaran, dan kontribusi dalam pembentukan identitas nasional Indonesia dengan menjaga warisan budaya dan keagamaan. Pesantren mengalami ombak ujian kembali karena pemerintahan Republik Indonesia mendorong pembangunan sekolah umum dan membuka secara luas jabatan-jabatan dalam administrasi modern bagi bangsa Indonesia yang terdidik dalam sekolah-sekolah umum tersebut. Dampaknya yakni bahwa kekuatan pesantren sebagai pendidikan Islam di Indonesia menurun. Masa ini merupakan ujian cukup berat yang mengancam kehidupan dan berkelangsungan pesantren. Pesantren besar yang mampu melakukan penyesuaian dengan sistem pendidikan nasional selanjutnya berjuang membangkitkan pesantren-pesantren kecil yang mati pada tahun 1950-an. Akhirnya pendidikan yang menjadi andalan Islam tradisional ini pulih kembali. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan pesantren di Indonesia. Ada 4 ya. Yang pertama fase masuknya Islam, yang kedua fase penjajahan Belanda, yang ketiga fase penjajahan Jepang, dan yang terakhir yakni fase kemerdekaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.